Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, seperti biasa di video kali ini saya ingin menginformasikan atau berbagi informasi tentang gagal bayar di aplikasi EasyCash. Karena sekarang ini masih banyak teman-teman yang telat bayar ataupun gagal bayar di aplikasi EasyCash. Pertanyaan yang sering ditanyakan oleh subscriber ataupun penonton di channel saya, itu yang sering ditanyakan DC lapangan dan kemudian sebar data. Nah, di video ini saya akan berbagi sesuai pengalaman saat ini ya. Yang pertama dari pengalaman saya pribadi, dan yang kedua pengalaman dari teman-teman subscriber, khususnya yang sering sharing sama saya langsung ke WA. Oke, tanpa lama-lama langsung saja kita bahas. Seperti biasa teman-teman ya, di sini saya tidak mengajak teman-teman untuk tidak bayar atau gagal bayar, tidak. Di sini saya cuma berbagi sesuai pengalaman dari subscriber juga, dan kemudian pengalaman saya pribadi. Intinya buat teman-teman yang telat bayar saat ini biar tidak terlalu takut ataupun panik misalkan kalian tidak mampu bayar di pinjol yaitu EasyCash. Memang hutang wajib dibayar, tapi kalau kalian memang tidak mampu, tidak ada yang mau dibayarkan, mau gimana, ya kan? Seperti itu ya. Oke, nah di sini teman-teman, ini tagihan 19 juta, tapi ini sudah stop ya di nominal 19.140.000. Jadi lumayan besar ya untuk pinjamannya. Kalau teman-teman mengikuti channel saya, mungkin teman-teman tahu ya, untuk pinjaman pokok awal itu kalau nggak salah sekitar 10 atau 12, saya lupa ya, karena terlalu lama. Dan aplikasi ini mulai dari telat 2 minggu, 3 minggu, bahkan sampai sekarang selalu saya update terus. Makanya buat teman-teman yang penasaran, kalian bisa tonton video saya dari awal ya, kalian bisa cek lah di video-video saya. Aplikasi ini selalu saya selalu saya bikin konten, selalu saya info buat teman-teman, khususnya yang telat bayar. Kalau nggak telat bayar mungkin dia ngapain ini kan gitu kan. Tapi kalau ini buat teman-teman yang telat bayar penting banget karena butuh informasi kan, seperti itu. Oke, di sini 19 juta. Nah, cicilan yang pertama sudah ini 1 2 3 4 5. Ada 5 cicilan. Artinya ini sudah telat semua. Bukan telat sih, tapi gagal bayar sudah. Karena keterlambatan ini sudah hampir 2 tahun teman-teman. Nah teman-teman bisa lihat di bagian sini tanggal 11 bulan 12 2022, 2023, 2024. Jadi sudah hampir 2 tahun tidak dibayar. Nah pertanyaan dari teman-teman, apakah aplikasi EasyCash sebar data bang? Jawabannya tidak teman-teman. Jadi misalkan teman-teman telat bayar di aplikasi EasyCash, kalian nggak usah takut misalkan kalian memang tidak ada dana. Kenapa saya bilang nggak usah takut? Karena aplikasi ini nggak sebar data. Kalaupun teman-teman telat bayar, itu biasanya memang diteror oleh pihak penagih. Diteror yang pertama sebar data. Ya, diancam sebar data atau dihubungi kontak-kontak kayak gitu. Atau data Anda di sini lengkap, kalau Anda memang nggak bayar terpaksa kami datang ke tempat kerja ataupun ke rumah melalui RT RW. Nah, itu yang biasanya dilakukan oleh pihak EasyCash ataupun pinjaman online seperti itu. Jadi teman-teman nggak usah takut, itu nggak bakalan terjadi sebar data. Itu hanya nakut-nakuti atau gertak kalian agar kalian mencari dana talangan, agar kalian melunasi tagihan tersebut. Seperti itu. Apakah aman bang? Aman jawabannya. Jadi teman-teman cukup kuatin mental. Jadi kalau telat bayar itu resikonya ya diteror, seperti ditakut-takuti, mau sebar data, mau data Anda lengkap di sini, kalau Anda nggak bayar terpaksa data Anda kami alihkan ke pihak ketiga. Nah seperti itu, jadi itu teror. Makanya teman-teman harus kuat mental kalian harus kuat gitu. Jadi intinya aplikasi EasyCash ini aman, tidak ada sebar data misalkan telat bayar ataupun gagal bayar teman-teman ya. Dan dari subscriber saya banyak yang gagal bayar tapi aman-aman saja ya, cuman sama aja diteror, ditakut-takuti, itu aja. Tapi nyatanya nggak ada yang disebar data seperti itu. Nah kemudian untuk DC lapangan sejauh ini apakah ada bang untuk aplikasi abang misalkan 19 juta? Sejauh ini nggak ada DC sih.
nggak ada DC yang datang ke rumah. Kalau waktu telat 2 minggu, 3 minggu, 1 bulan, 2 bulan itu sering banget dapat WA DC mau datang, katanya tim kolektor mau jemput dana, itu sering banget. Tapi nyatanya sampai sekarang tidak ada yang namanya DC datang ke rumah, teman-teman. Jadi nggak ada, ya sama aja teror gitu loh. Misalkan untuk aplikasi EasyCash ini, misalkan di tahun 2024 ini ada salah satu subscriber saya misalkan didatangi DC, nanti saya infokan buat kalian gitu. Ya, jadi saya informasikan, makanya buat teman-teman yang masih belum subscribe ke channel ini, jangan lupa sempatkan subscribe, like, komen seperti itu. Karena bukan kalian aja yang gagal bayar, banyak teman-teman kita itu banyak. Kenapa saya tahu? Karena setiap hari itu banyak yang WA saya, yang sharing, yang sudah bergabung banyak. Makanya buat teman-teman jangan lupa share sama teman-teman yang lain. Karena banyak teman-teman yang gagal bayar itu ketakutan, akhirnya stres, panik, gak bisa makan, akhirnya sakit kayak gitu. Jadi tolonglah kalian share video ini biar bermanfaat buat orang lain seperti itu. Jadi intinya untuk aplikasi ini sejauh ini aman, tidak ada DC yang datang ke rumah teman-teman ya. Jadi aman sentosa. Oke, sudah jelas teman-teman ya. Nah, kalau sekarang ini sudah nggak ada teror atau nggak ada WA, sudah nggak ada. Tapi waktu telat 2 minggu, 3 minggu, 1 bulan, 2 bulan itu ya sering banget sih. Kalau sekarang ini sudah nggak ada WA. Biasanya berhentinya teror itu kalau teman-teman nggak bayar itu biasanya 2 bulan atau 3 bulan itu baru stop ya. Tapi beda-beda sih. Ada yang cuma 1 bulan di teror baru stop, ada yang cuma 2 minggu gitu. Jadi beda-beda. Intinya resikonya ya seperti itu teman-teman ya. Nah, perlu teman-teman ketahui dulu ini waktu telat 2 bulan memang sempat dapat surat sih dari pihak EasyCash. Dapat surat ya, diantarkan ke rumah tapi bukan DC, cuman surat tagihan aja. Mungkin teman-teman ada yang mengalami kayak gitu nggak? Surat bukan lewat WA tapi lewat diantar ke rumah. Surat tagihan, tapi setelah itu enggak sih, nggak ada yang datang. Tapi bukan DC loh, cuman mengantarkan surat tagihan itu aja sih, bukan DC. Tapi kalau DC kan nagih pastinya. Tapi kalau ini enggak, cuman diantarkan ke rumah, setelah itu pergi orangnya gitu. Jadi intinya bukan DC, itu waktu telat 2 bulan kira-kira ya. Nah, setelah itu apakah ada orang yang datang lagi Bang? Nggak ada sampai sekarang ini. Bahkan mulai waktu itu dapat surat, saya sudah bikin video di waktu itu ya. Kalau nggak salah di tahun 2022 atau 2023 saya bikin video. Makanya buat teman-teman ditonton dari awal, kalian cari video-video saya seperti itu ya. Jadi setelah itu suratnya saya bikin konten juga kok. Setelah itu tapi nggak ada yang datang. Cuman WA teror DC mau datang kayak gitu. Nah sampai sekarang nggak ada yang datang teman-teman. Jadi aman seperti itu. Cuman resiko terberatnya kalau nggak bayar di aplikasi ini ya. Tapi saya pribadi nggak ngecek. Mungkin BI checking itu aja sih. Ya mungkin loh teman-teman, tapi saya nggak pernah cek seperti itu. Jadi intinya aman buat teman-teman, nggak usah takut resikonya teror. Oke, kuatin mental, itu aja sih saran saya. Misalkan ada di lapangannya di bulan depan atau tahun depan, nanti saya infokan lagi. Oke, terima kasih teman-teman, semoga video ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.